Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Para sederek kawula ingkang mugi-mugi tansah pinaringan rahmat ing Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus dumateng Mbak Rini lan keluarga ingkang dinten menika menunjukkan raos syukuripun nggih dumateng Allah Subhanahu wa taala karena pindah ke sini nggih. Terus nggih, masyaallah, mudah-mudahan rumah yang baru menjadikan rumah yang penuh barokah, membawa kebaikan untuk jenengan sekeluarga. Saya biasanya ketemu Mbak Rita ini hahaha, tapi hari ini kok gemeter kayak nih. Apa karena gitu ya? Iya, makanya Mbak Rita kok gemeter gitu tadi. Kenapa ya? Ya. Jadi Masya Allah gitu. Mudah-mudahan bukan karena nahan lapar ya. Tapi puasa ya. Masya Allah. Para bapak, para ibu, sambil kita menunggu waktu berbuka, mudah-mudahan waktu ini menjadi waktu yang bermanfaat, karena setiap detik, setiap menit ini kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang waktu kita, tentang umur kita, ya. Umurmu untuk apa? Itu nanti 4 pertanyaan yang akan ditanya oleh Allah, ya. Dan saat itu kaki kita tidak ada yang bisa bergeser sedikit pun. Pirsa nggih, bergeser niku terus pundi nggih? Bergeser itu bukan pindah. Bergeser kalau jenengan seperti itu Mbak Ngareni, kemudian jangan bergeser. Itu geser sedikit tidak bisa. Nanti di hadapan Allah kaki tidak bisa bergeser sebelum menyelesaikan 4 perkara. Satu diantaranya adalah perkara umur. Umurmu untuk apa? Jadi kalau hari ini kita bertemu kemudian kita jauh tidak memanfaatkan waktu, maka akan sungguh iman-iman, akan berat pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya manggilnya juga apa ini? Bapak-bapak, ibu-ibu nggih, sudah sama-sama kagungan yuswa ingkang cekap nggih. Rata-rata di antara kita 50 ke atas nih, nggak ada yang kurang dari itu saya kira ya. Ya. Artinya apa? Ya sewu, ini saya matur dulu. Kata Rasulullah, umur umatku ini antara 60 sampai 70 tahun dan sedikit yang lebih dari itu. Ya. Kira-kira kita mau punya umur berapa ini? Ya. Kalau kita nanti jatahnya 60 berarti kurang 10 tahun lagi. Kalau jatahnya 55 kurang 5 tahun. Kalau jatahnya 50 tahun lebih sedikit, mungkin nanti sore kita dipanggil, wallahu alam. Dan semuanya bisa terjadi karena Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan semuanya. Hari ini, hari yang berbahagia, saya ingin menyampaikan satu ayat sebagai pengingat kita, yaitu surat At-Tahrim ayat ke-6, surat 66 ayat 6. Okay. Surat Tahrim itu surat ke-66 ya, yang akan kita baca ayat ke-6. Tapi insya Allah jenengan sudah hafal semua. Ya, saya akan bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum narum waquduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun sidatul la ya'suna waha ma amarakum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum narum. Orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang saya bacakan ayat ini, saya pernah ngisi tentang perkara neraka. Saya ada yang protes, Pak Nur, mbok ampun ngisi sing neraka-neraka lah.
ngisi sing surga mawon. Masyaallah ya. Tapi sesungguhnya ketika kita bicara neraka, kita sedang bicara bahwa kita adalah berharap tentang surga. Kalau kita bicara surga, maka kita berharap untuk dijauhkan dengan neraka. Tentunya begitu. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini untuk orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Apa yang Allah perintahkan kepada kita sekalian? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Allah dawuh dumateng kita tiang-tiang beriman, pertama jagalah dirimu dulu. Ku anfus. Kemudian wa ahli. Nek sampun saged jagi diri kita masing-masing, maka kewajiban kita adalah menjaga keluarga kita. Dari apa? Dari dahsyatnya api neraka. Teman-teman sekalian, ini saya ingin berkata sedikit ketika saya menjadi seorang suami, menjadi seorang bapak bagi anak-anak saya. Kalau kita ditanya bapak-bapak nyun sewu, sebenarnya tugas kita sebagai kepala rumah tangga itu apa? Nyun sewu, Kang Mas, menapa tugas kita yang utama, yang paling utama, memberi nafkah atau apa? Sebagai seorang suami, sebagai seorang kepala keluarga, apa tugas kita yang utama? Tugas kita yang utama itu justru ini, menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Kalaulah hanya sekedar memberi nafkah, kalau kemudian memberi nafkah tanpa didasari dengan ilmu, tanpa didasari dengan bagaimana kita keimanan, kita mengetahui yang halal mana, yang haram mana, pokoknya semuanya sikat. Tidak peduli halal dan haram, tidak peduli itu halal, thayyib dan sebagainya, haramkah, bagus atau tidak peduli lagi. Maka yang terjadi adalah kita tidak dalam rangka melaksanakan perintah Allah untuk apa? Ku anfusakum wa ahlikum nar. Nanti di akhirat seorang anak, seorang istri, semua akan menuntut kepada suami. Kenapa aku dulu engkau kasih makan dengan barang yang haram? Kenapa engkau ketika di dunia memberiku uang hasil riba? Kenapa dulu ketika di dunia engkau memberiku uang hasil korupsi dan sebagainya? Ya, nanti suami akan bertanggung jawab kepada Allah tentang hal itu. Maka perkara ini adalah perkara yang penting, bahwa kita semua sekarang, saya katakan tadi, suami terhadap keluarganya. Kenapa kita semua? Karena kita semua adalah pemimpin. Ya, Masya Allah. Terus pundi? Nggih. Kita lanjutkan nggih. Masya Allah. Mudah-mudahan tidak ada gangguan, sekedar lampu anjlok saja, nggih. Yon sewu, kita itu disuruh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari apa tadi? Api neraka. Yon sewu, kalau tadi saya katakan kewajiban suami, ya, kewajiban kita adalah menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Kita banyak melakukan kedzaliman, bapak-bapak, ibu-ibu, dolim, ya. Kedzaliman itu macam-macam.
Kalau tadi saya katakan ada yang sampai korupsi, ada yang riba, kedzaliman terhadap diri sendiri, kedzaliman terhadap sesama manusia, dan yang lebih lagi adalah kedzaliman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa di antara kedzaliman terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Berbuat kesyirikan. Kalau seorang suami tidak bisa menjaga anak-anak dan keluarga dari menjauhi kesyirikan, maka ini yang paling bahaya. Karena tidak ada lagi penolong, karena tidak ada lagi yang bisa membantu, kecuali memang itu adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syirik, pirsa syirik nggih, kalau pelaku syirik disebut napa? Musyrik. Nggih. Contonipun tiyang musyrik niku kados pundi? Kados pundi, Mbak? Hah? Zaman semene sih nganggo jimat. Nggih. Zaman sementen era digitalisasi masih percaya jimat, masih percaya napa? Pawang udan, masih percaya dukun. Latihan ingkang datang kepada dukun itu adalah orang-orang bodoh sebenarnya. Makanya dukun itu disebut orang pinter, karena yang datang orang bodoh. Ya, jadi jangan pernah kita pergi ke dukun. Setiap kita harus memastikan bahwa kita yakin semua yang terjadi itu adalah atas kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wala quwata illa billah. Yun sewu. Makanya kita sekalian, bapak-bapak harus memastikan apa yang kita berikan kepada anak dan keluarga kita. Pendidikan agama itu nomor satu. Bagaimana kita harus mendidik anak-anak kita dengan pendidikan agama? Maka kita harus belajar agama dulu. Kita harus memastikan anak-anak kita mengerjakan sholat. Bagaimana kalau kita akan mengerjakan sholat kalau kita tidak bisa atau tidak biasa melakukan sholat sesuai tuntunan Rasulullah? Ya, padahal batas antara muslim dan kafir adalah sholatnya. Jika tidak sholat maka dia kafir. Ya, dan sholat adalah yang pertama nanti akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bapak-bapak, teman-teman sekalian, ibu-ibu yang terhormat, kita tidak bisa memandang enteng kedoliman-kedoliman yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai kedoliman yang terkecil sampai kedoliman yang terbesar. Bahkan kalau kita berbuat syirik kepada Allah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Surat An-Nisa. Innallaha, sesungguhnya, la yaghfiru, Allah tidak akan pernah mengampuni, ayyushraka, jika dia dipersekutukan. Ya. Jadi kalau kita mempersekutukan Allah, Allah tidak akan mengampuni. Kalau Allah tidak mengampuni, apa yang terjadi? Tempatnya mana? Neraka. Kalau Allah mengampuni, semuanya beres. Nggak usah minta surga, Allah sudah pasti memberikan surga. Ya. Jadi kita harus pastikan kita mendidik kepada anak-anak juga. Didikan yang pertama itu adalah bagaimana anak-anak ini tidak berbuat syirik. Luqmanul Hakim, sebagaimana tersebut di dalam surat Luqman, ketika dia pertama mengajarkan kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la tusrik billah, inna sirka la dzulmun adzim. Jangan engkau berbuat syirik, karena kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ayat ke-6 surat At-Tahrim ini
ya, perintah Allah agar kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Kenapa? Karena neraka adalah seburuk-buruk tempat kembali. Ya, seburuk-buruk tempat kembali. Sinten sing teng riki ajeng gesang teras. Mboten enten to? Nyuwun sewu. Wiwit Covid niku 2 tahun yang lalu, ada nggak di antara teman-teman di sini yang sudah meninggal dunia karena Covid? Mungkin ada. Ada yang usianya mungkin sama dengan kita, ada yang mungkin di bawah kita ya. Kalau lebih mungkin 1-2 ya. Ini sebagai pengingat kita bahwa kematian itu, meskipun kita lari bersembunyi di tempat yang kokoh, ya, di balik benteng yang kokoh, di atas tempat yang tinggi, kematian pasti akan datang. Kenapa neraka seburuk-buruk tempat kembali? Seperti apa neraka itu? Allah katakan, ya, sesungguhnya bahan bakar neraka itu, bahan bakar neraka adalah manusia dan batu. Ya. Bahan bakar neraka niku napa? Manusia dan batu. Pernah jenengan berdiri dengan kaki tidak beralas, tidak bersepatu, tidak pakai sandal, tidak ada alas kaki, berdiri di atas batu yang panas? Pernah belum? Pernah. Rasanya gimana? Atau berdiri di atas aspal yang panas gitu? Ya, itu kan terdiri dari batu-batu ya. Panas gitu. Bahan bakarnya itu dari batu yang dipanaskan dan dari manusia. Manusia itu maksudnya adalah, ya, anak-anak Adam yang durhaka kepada Allah. Jadi kalau nyun sewu, bagaimana kita melihat panasnya atau kemudian manusia menjadi bahan bakar neraka? Siksa Allah yang paling ringan itu kepada siapa? Kepada paman Nabi SAW, yaitu Abu Thalib. Dikatakan oleh Rasulullah, siksa yang paling ringan adalah ketika kaki ini kena apa? Kena api neraka, nempel di dasar neraka, maka kemudian otak ini terbakar. Siapa yang hari ini tidak percaya? Pernah nggak lihat orang tersambar petir? Ya, tersambar petir kakinya itu seketika kepalanya meletek. Ya, saya sudah membuktikan. Begitu keadaannya, terbakar. Karena apa? Petir itu adalah bertekanan. Gimana? Api neraka itu jangan kita menganggap mingkoyo kompor geni. Tidak, itu bertekanan, tekanan tinggi. Sehingga dikatakan yang paling ringan itu adalah Abu Thalib. Ya, kaki nempel dasar neraka, seketika sini kepala hancur karena bertekanan apinya di sana. Ya, jadi jangan sepelean dengan neraka. Ya, kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya, penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar. Ya, tidak ada penjaga neraka kemudian monggo kula aturi nyemplung wonten neraka rumiyin. Mboten. Semuanya kasar dan keras. Ya. Kata Allah kemudian, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Kita tahu malaikat itu makhluk yang paling taat kepada Allah. Tidak ada malaikat itu balelo. Ya, tidak seperti kita. Ya, sholat mengkondisi. Allahu Akbar, dinginlah. Ki maca WA urung rampung. Dinginlah. Ya. Medsos itu seperti pisau bermata dua.
ketika kita gunakan nanti untuk kebaikan, untuk di jalan Allah, maka akan menolong kita. Tapi ketika kita gunakan hanya untuk selfie, untuk buat status yang di sana bertentangan dengan ajaran Rasulullah SAW, maka pertanggungjawaban kita nanti juga akan makin tinggi, dan boleh jadi itu menjadi tambahan pemberat siksa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pergunakan medsos itu juga sebaik-baiknya. Jadi pelajaran yang kita petik dari ayat ke-6 surat 66 surat At-Tahrim ini adalah yang pertama, jadi wajib bagi kita sekalian, ya, wajib bagi kita sekalian untuk senantiasa mendorong keluarga kita, ya, mengerjakan amal-amal soleh, ya, mengerjakan amal-amal soleh, ya. Jangan pernah kita melewatkan waktu, apalagi di bulan Ramadan ini, ya, untuk tidak beramal soleh. Jangan kita menjadi pengangguran, karena orang muslim itu tidak ada yang nganggur. Setidak-tidaknya lisan itu zikir, sehingga orang Islam itu tidak ada pengangguran, karena sak nganggur-nganggur itu lisan berzikir. Ketika Rasulullah mengatakan begini, kalimat yang ringan di lisan tetapi berat di timbangan. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil adzim. Berat buatan, ringan di lisan, tapi itu akan memperberat kita di mizan timbangan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pastikan anak-anak kita, istri kita, yang ibu-ibu suaminya juga dipastikan kalau waktunya sholat, ya, jangan sampai tidak sholat, ya. Kemudian pelajaran yang kedua, niki maghribit jam 6 kurang seperempat kira-kira nggih. Nenggon kula semanten, ya. Mriki mugi-mugi sami nggih. Jadi kemudian yang kedua, bahwa kepedihan siksa neraka, ya, ini sungguh kepedihan yang luar biasa, ya. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an surat Al-Ma'arij ayat 15 sampai 18. Allah di sana berfirman, kalla innaha ladha nazza'ata lis-sawa tad'u man adbar wa tawalla wa jama'a fa'awa. Sekali-kali tidak dapat. Sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergolak, yang mengelupaskan kulit kepala, yang memanggil orang-orang yang membelakang dan yang berpaling dari agama, serta yang mengumpulkan harta benda lalu menyimpannya. Insyaallah, itu neraka itu seperti itu, ya. Kalau kita mau tahu seperti apa sih panasnya api neraka, Rasulullah SAW menyebutkan di dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa beliau Rasulullah bersabda, api yang dinyalakan oleh manusia ini di dunia, ya, adalah 1 dari 70 bagian dari panasnya api jahanam. Perhatikan, api yang kita punya di dunia ini sekarang adalah 1 dari 70 bagian, ya, dari panasnya api jahanam. Nyuwun sewu, keslomot geni korek niku panas mboten. Itu baru 1 bagian saja kita tidak kuat. Itu mengelupaskan kulit-kulit kita, daging kita bisa terbakar, ya. Itu baru yang apa? 1 bagian dari 70 bagian panasnya api neraka. Artinya api neraka itu panasnya berapa?
70 kalinya api sekarang ini. Para sahabat berkata ketika Rasulullah mengatakan itu, panas yang demikian saja sudah cukup wahai Rasulullah. Beliau bersabda, sesungguhnya neraka jahanam dilebihkan atas api di dunia sebesar 69 bagian, semuanya sama dalam setiap tingkatan. Ini ajeng nyobi nggih, monggo nggih. Makanya katanya ini nggih, katanya Muhammad Ali itu di mana-mana bawa korek api gitu ya. Kalau dia mau bermaksiat dia sulut korek api di tangannya gitu. Jadi nggak jadi bermaksiat, masya Allah. Ya, malaikat penjaganya kasar-kasar di sana, tidak ada yang halus, tidak ada orang bisa kemudian di sana minta tolong. Makanya yang ada sekarang ini di sini di dunia adalah amal. Nanti di akhirat tidak ada amal lagi, tidak ada yang bisa dimintai pertolongan. Yang ada adalah panen. Panen kita adalah tergantung amal kita di dunia. Ya. Jadi itu teman-teman sekalian tentang neraka. Ya. Saya akan menyampaikan satu hadis yang terakhir, yang ini adalah pelajaran keempat dari ayat yang tadi kita baca, jaga diri dari adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi meskipun kita melaksanakan kebaikan yang kecil, ya, tapi harus kita lakukan. Ada sebuah hadis dari Adi bin Hatim radhiyallahu an, dia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya tidak seorang pun dari kalian kecuali Allah akan berbicara dengannya, dan tidak ada antara dirinya dengan Allah seorang penerjemah pun. Lalu sang hamba melihat ke arah sebelah kanannya, dan ia tidak melihat kecuali apa yang diperbuatnya. Lalu dia mengarahkan pandangannya ke arah orang yang lebih buruk darinya. Dia tidak melihat kecuali apa yang diperbuatnya. Lalu dia mengarahkan pandangannya ke hadapannya. Dia tidak melihat di hadapannya kecuali api neraka, ya, yang ada di depan wajahnya. Maka jagalah dirimu dari api neraka meskipun dengan bersedekah sebiji kurma. Monggo bapak-bapak, ibu-ibu, para sedherek sedaya, manfaatkan waktu hidup kita di dunia untuk sebanyak-banyaknya berbuat kebaikan. Kata Rasulullah, khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik kamu adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Pastikan kita bermanfaat untuk orang lain dalam perkara-perkara yang Allah ridhoi, yang Rasulullah contohkan. Bukan bermanfaat untuk yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.